Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan saya Amir Ma'rufkan yang sempat minggu kemarin menyampaikan terkait pertambangan di Kabupaten Banyuwangi yang mendapatkan izin dari Bupati Banyuwangi tahun 2012, yaitu dari mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Aswaranas yang sekarang menjadi Ketua LKPP. Lalu setelah banyak munculnya pemberitaan itu, banyak juga yang bertanya, mempertanyakan SK tersebut. Lalu kami menyampaikan bahwa kami siap untuk menunjukkan SK yang diterbitkan oleh Abdullah Aswaranas pada menjabat menjadi Bupati Banyuwangi. Jadi ini ada beberapa SK yang diterbitkan oleh Bupati Banyuwangi tentang persetujuan izin usaha pertambangan di Kabupaten Banyuwangi, yaitu di lokasinya berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Desa Sumberagung itu bukan masuk di desanya, yaitu tapi di hutan lindung. Jadi SK-nya ini lalu saya menyampaikan bahwa ada dasarnya yang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2003. Jadi di sini ini ada juga yang menyebutkan hal itu. Lalu sebelumnya itu kami sudah melakukan beberapa klarifikasi dan memberikan informasi kepada Bupati Banyuwangi, kepada Gubernur, kepada Kementerian SDM dan juga Kementerian Kehutanan, yang mana perlu ini diluruskan, perlu disampaikan kepada masyarakat. Mestinya ini bukan kewenangan saya. Saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Aslinya ini yang mempunyai kewajiban itu adalah pemerintah, utamanya yang menerbitkan izin usaha pertambangan produksi kepada PT Bumi Suksisindo. Jadi itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, karena berdasarkan SK ini PT Bumi Suksisindo itu melakukan aktivitas. Jadi ya pemerintah yang seharusnya menyampaikan kepada masyarakat, bukan kami. Tapi karena kami sudah melakukan klarifikasi, sudah melakukan permohonan beberapa kali tidak diberikan oleh Bupati Banyuwangi untuk menyamakan apakah ini benar yang kami dapat, yang kami ketahui, atau salah dan atau menyesatkan bagi masyarakat. Nah, tapi karena ini sudah menjadi konsumsi publik, sudah banyak masyarakat yang bertanya, mana sih SK-nya? Nah, ini saya tunjukkan. Lalu kenapa saya bilang di sini pemerintah harus bertanggung jawab untuk menyampaikan secara langsung seharusnya kepada masyarakat.
Ya yang membuat itu kan adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi utamanya yang mendahului memberikan izin operasi produksi sebelum turunnya izin EPPKH produksi dari Kementerian Kehutanan. Nah, ini berawal dari SK miliknya PT Bumi Suksisindo ini itu mendapatkan dari IMN. Jadi itu peralihan dari IMN yang diusulkan dari PT IMN itu tanggal 2 Juli 2012. Nah, dari 3 surat keputusan itu dimohon kepada Bupati Banyuwangi tahun 2012 tanggal 2 bulan 7 itu dimohon untuk dipindahkan kepada Bumi Suksisindo. Lalu Bumi Suksisindo ini mendapatkan perubahan sesuai permohonannya. Nah, ada yang tanggal 9. Nah, ini yang luasnya 4.998 ini itu tertanggal 9 bulan 7 2012. Lalu bagaimana dengan kemarin saya menyampaikan juga undang-undangnya telah dicabut. Nah, jadi saya akan tunjukkan nanti. Yang sekarang ini saya tunjukkan Perda nomor 28 tahun 2003. Ini perdanya. Ini perda yang digunakan oleh menjadi dasar SK yang ini. Lalu undang-undang mana yang mencabut yang menjadi dasar daripada perda ini? Perda ini nanti saya tampilkan dasarnya di ini saya tampilkan. Lalu yang mencabut undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Ini undang-undangnya di sini. Nanti saya tampilkan juga. Jadi peraturannya ini peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kemarin saya sampaikan bahwa Bupati Banyuwangi menggunakan Perda 2003 untuk menerbitkan SK tahun 2012. Lalu kalau berbicara, saya juga mempertanyakan kepada Dinas Kehutanan Provinsi, banyak yang kami pertanyakan. Dan juga bukan cuma hanya Dinas Kehutanan Provinsi, saya juga klarifikasi dan memberikan informasi juga kepada Gubernur, ya, kepada juga Kementerian Kehutanan dan Kementerian SDM juga mempertanyakan dasar-dasar temuan, berdasarkan dengan temuan-temuan itulah yang kami pertanyakan. Jadi bukan cuma hanya kami itu menyampaikan tidak punya dasar, ya.
kami mempertanyakan terlebih dahulu. Kami sudah mempertanyakan dan sudah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Kenapa kami juga mempertanyakan kepada Menteri Kehutanan? Karena SK di dalam yang diberikan oleh Bupati Abdullah Azwar Anas di tahun 2012 itu lampirannya itu adalah hutan lindung. Nah, lalu kami pertanyakan kepada Kementerian Kehutanan, karena di dalam temuan kami itu juga ada penurunan fungsi, ya, penurunan fungsi yang awalnya hutan lindung menjadi hutan produksi. Nah, ini yang juga kami pertanyakan kepada pihak terkait, yang mana kami pertanyakan berdasarkan apa, undang-undang apa. Nah, ini yang juga kami pertanyakan karena sepemahaman kami, ini juga nanti saya tampilkan, ya. Jadi turunnya fungsi itu turunnya fungsi hutan itu karena yang sepemahaman kami, saya melihat di Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, di pasal 18-nya ini juga nanti saya tampilkan. Lalu kami juga mempertanyakan kepada pihak-pihak terkait itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kami. Kenapa kami pertanyakan? Karena ini kan memang harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak gagal paham terhadap peraturan dan undang-undang. Nah, jadi PP-nya juga kami pertanyakan, ya, karena kami juga tidak menemukan di sana alasan-alasan lain. Di salah satunya itu di Kabupaten di Kabupaten Banyuwangi, hutannya ini kan masuk wilayah Jawa Timur, bukan masuk wilayah cuma hanya wilayah Banyuwangi saja, tapi masuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Jadi kami pertanyakan kepada gubernur, juga kepada kementerian. Yang kami pertanyakan itu adalah ya, kami memang butuh kejelasan. Karena di Provinsi Jawa Timur ini hutannya itu tidak mencapai 30%. Ya, kalau melihat dari SK-nya itu di tahun 2013, di tahun 2013 itu diturunkan itu ya 1000 lebih. Ini persetujuan untuk penurunan fungsinya ini 1942. Ini persetujuan prinsipnya itu di tahun 2013, tanggalnya tanggal 23 Oktober 2013, ya. Nah, ini yang kami pertanyakan juga. Karena di tahun 2011 itu ada SK juga dari kementerian, sama juga yang tanda tangan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, ya. Nah, ini sama-sama menterinya satu, soalnya satu orang yang tanda tangan, tapi di situ kok justru diturunkan, karena padahal di keterangan di SK itu tidak mencapai 30%. Sedangkan di peraturan tentang peraturan nomor 10 tentang tata cara perubahan, peruntukan dan fungsi kawasan hutan, di pasal 34-nya itu sudah jelas. Nanti juga saya tampilkan ini. Lalu di Kemenhutnya P34 Menhut di tahun 2010 ini juga
tentang tata cara perubahan fungsi kawasan hutan di pasal 3-nya. Saya cuma hanya ingin meluruskan di dalam pemahaman terkait memahami peraturan dan undang-undang, yang mana itu monggo silakan sama-sama dilihat oleh saudara-saudara, oleh masyarakat secara umum. Kami hanya ingin agar bisa meluruskan permasalahan ini, ya. Kalau itu memang di undang-undangnya itu ada yang memperbolehkan di dalam kawasan provinsi itu di bawah 30%, itu bisa diturunkan fungsinya, ya mohon ditunjukkan kepada kami undang-undang pasal berapa di dalam undang-undang itu, di dalam peraturan pemerintah itu, dan di dalam peraturan menteri itu di mana yang diatur dan di pasal mana yang memperbolehkan. Nah, itulah yang kami pertanyakan, dan itu kami secara bersurat dan sudah beberapa kali untuk menyampaikan. Tapi kami memberikan klarifikasi itu secara global, ya. Kami secara utuh, bukan secara pasal per pasal. Jadi itulah yang kami anggap bahwa kami adalah gagal paham terhadap peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Menurut kami undang-undang dibuat itu bukan untuk dilanggar, tapi untuk dipatuhi. Nah, inilah kenapa menjadi pertanyaan kami kepada unsur terkait, ya, pihak-pihak terkait. Nah, di sini kami juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Di sini diperjelas bahwa inilah yang menjadi dasar kami yang untuk melakukan menelusuri, mencari tahu yang sebenarnya seperti apa. Karena hutan ini memang perlu dilindungi, harus dilindungi bersama-sama. Dan di dalam undang-undangnya pun juga jelas di sana. Ada kewajiban masyarakat juga di sana. Kami berbadan hukum yang bergerak di bidang informasi, ya. Kami melakukan klarifikasi, memberikan informasi juga berdasarkan Undang-Undang PES, dan juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Nah, apa saja yang kami telah lakukan, kepada siapa saja yang kami lakukan? Kepada lembaga-lembaga, tentunya kami kepada lembaga-lembaga di pemberantasan perusakan hutan, tertera di sini di pasal 54-nya. Nanti saya juga akan tampilkan ini. Nah, kami sudah melakukan klarifikasi karena kami merasa gagal paham terhadap peraturan dan undang-undang itu secara umum. Nah, kenapa saya bilang kami itu adalah gagal paham? Mestinya dari awal sudah ada evaluasi sebelum ada penerbitan SK-SK yang lain. Tentunya ada kajian-kajian yang sekiranya benar tidaknya kelengkapan daripada administrasi untuk menerbitkan suatu produk atau suatu keputusan, itu menurut pemahaman kami. Apa sih yang kami juga gagal paham terhadap peraturan dan perundang-undangan itu? Ya, kami gagal paham juga terhadap
yang seharusnya ada kewajiban-kewajiban daripada pemegang hak atau yang diberikan hak untuk melakukan pertambangan di sana. Nah, apa? Jadi di tahun 2012 itu ini SK-nya. Jadi ini SK-nya ya. Jadi SK ini jelas ya ditandatangani oleh kementerian ya Pak Zulkifli Hasan juga tanggal 3 bulan Juli. Nah, yang mana masih atas nama IMN. Ini atas nama IMN. Lalu di sini ada kewajiban dan larangan. Ada hak, kewajiban, dan larangan. Nah, ada hak, kewajiban, dan larangan itulah juga yang perlu juga itu juga yang harus menjadi perhatian. Nah, yang mana perhatian kami pada waktu sebelum mengklarifikasi itu terkait adanya permasalahan lahan kompensasi, yang mana lahan kompensasi itu kalau sepemahaman kami di sini ya di SK ini sudah dibebankan lahan kompensasi di tahun 2012 sebelum menjadi PT Bumi Suksisindo. Lalu setelah menjadi atau setelah beralih kepada BSI, lahan kompensasinya yang kewajiban yang lama itu kemana atau di mana? Karena yang kami telusuri itu dan kami punya beberapa temuan kami itu adalah lahan kompensasi yang di Bondowoso itu juga ada sebagian besar itu adalah yang sudah diterima oleh kementerian itu adalah lahan tanah negara, yang mana kalau menurut pemahaman kami tanah negara itu adalah mengacunya kepada undang-undang agraria atau undang-undang pertanahan. Nah, kalau tanah negara itu kan sewa, apakah diperbolehkan untuk dilakukan atau dijadikan lahan kompensasi kepada negara? Kan seperti itu. Jadi, nah ini pun juga sudah kami lakukan. Kami sudah melakukan klarifikasi kepada pihak Kementerian Agraria. Kami sudah melakukan itu. Lalu kami juga sudah melakukan klarifikasi kepada gubernur, ya kepada kementerian, juga kepada Dinas Kehutanan Provinsi. Kami pertanyakan apakah diperbolehkan tanah negara itu dijadikan lahan kompensasi. Ini juga yang menjadi pertanyaan kami. Nah, kalau kami gak mendapatkan jawaban yang secara pas, benar, berdasarkan dengan peraturan dan undang-undang, ya kan bingung kami. Nanti kalau disampaikan juga akan tambah bingung, karena masyarakat juga tambah tidak tahu. Nah, kami ini mempertanyakan berdasarkan dengan kewenangan kami punya kewenangan untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat. Nah, harapan kami, informasi kami itu tidak menyebabkan konflik yang lebih luas. Apalagi sekarang ini sudah banyak tambah penolakan di masyarakat, tolak tambang. Nah, apalah banyak banner-banner yang ada di sana. Nah, artinya apa? Ini artinya ada konflik di sana. Nah, ini kenapa kami juga melakukan klarifikasi dan informasi kepada pihak-pihak
kepolisian dan kejaksaan agar ini untuk antisipasi awal sebelum terjadinya konflik yang lebih luas. Nah, kami khawatir akan terjadi kayak yang sudah terjadi di Wadas, Jawa Tengah. Nah, untuk itu, untuk antisipasi kami melakukan klarifikasi dan informasi untuk mencegah hal-hal yang seperti itu. Ini kan akan berbahaya kalau sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Kalau ini memang ada kekeliruan, ya kalau bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Itulah yang kami sampaikan. Kami juga pernah ketemu dengan Sekda, kami juga sudah ketemu dengan Bendahara Umum di tanggal 7 Desember 2021. Dia menyampaikan setelah kami memberikan Undang-Undang 41, memberikan Undang-Undang nomor 18 2013, kami juga memberikan Undang-Undang nomor 4 2009 dan juga memberikan PP-nya dan juga memberikan surat keputusan Bupati Banyuwangi. Nah, di situ saya juga sangat terkejut juga, yang mana kami melakukan permohonan untuk kepada Bupati, tembusannya juga kepada Sekda. Lalu ternyata Sekda sendiri tidak tahu. Dan itu jelas disampaikan kepada kami ketika kami pada waktu memberikan, dia menjawab dia tidak tahu, dan itu baru tahu dia. Itu tertanggal 7. Loh, kalau ada saudara yang merasa dekat dengan Pak Sekda, ya, Sekda Kabupaten Banyuwangi dengan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi, Pak Cahyanto, silakan ditanya kebenaran apa yang saya sampaikan. Saya tidak menfitnah. Ini apa yang perlu saya sampaikan? Perlu saya sampaikan. Kami sudah melakukan permohonan beberapa kali kepada Bupati, itu tidak diberikan. Artinya apa ini? Apakah ini memang perlu harus ditutup-tutupi? Itu. Lah, kalau memang tidak perlu harus ditutup-tutupi, ya ayo disampaikan kepada masyarakat. Itu terjadi konflik di sana. Jangan korbankan masyarakat. Itu maksudnya saya. Karena sudah di sana ada banner yang menyebutkan berani mati. Lah, ini kan berbahaya sudah. Bahkan ada orang masyarakat Tumpang Pitu di sana juga datang ke kami, juga mempertanyakan ke kami. Mungkin karena dia melihat bahwa kami pernah mempertanyakan atau pernah menyampaikan secara bersurat kepada Bupati. Ya, kami sampaikan apa adanya. Sampai detik ini kami belum mendapatkan balasan terkait apa yang menjadi permohonan kami. Ya, inilah yang ada, yang kami, sepemahaman kami, ya itulah sepemahaman kami bahwa ini ada bentuk siasat. Karena kalau melihat secara utuh di dalam Undang-Undang nomor 4 ya tahun 2009, di situ juga di pasal 136 di ayat 1-nya diterangkan, pemegang IOP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lah, terus kami sebagai masyarakat, kami sebagai lembaga yang bergerak di bidang informasi, kalau tidak tanya kepada pemerintah, lalu kami mau tanya kepada siapa? Kalau kami tidak tanya kepada bupati, kalau kami tidak tanya kepada gubernur, kalau kami tidak tanya kepada Kementerian SDM dan Kementerian Kehutanan yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan tersebut, lalu kami mau bertanya kepada siapa? Saya
kami ini cuma hanya membacakan apa yang tertera di dalam peraturan dan undang-undang itu. Itu yang kami pertanyakan, karena di beberapa pasal itu ada hak dan kewajiban di situ. Ada hak daripada yang punya, yang diberikan pegang IUP, ada juga larangan dan ada kewajiban di situ. Nah, ini yang perlu juga diluruskan. Kalau sudah memang haknya diberikan, kewajibannya ya harus ditepati. Larangannya ya jangan dilakukan. Itu sepemahaman kami. Dan yang berhak untuk melakukan, mengevaluasi, itu kan ya dari pemerintah. Kami cuma hanya sebatas memberikan informasi dengan kejadian-kejadian itu. Mungkin pada waktu menerbitkan SK kurang teliti. Ini yang kami lakukan. Apa? Loh, di sini diatur, di sini. Di sini diatur. Di undang-undangnya diatur, kecuali itu di undang-undangnya itu di pasal 60 ya. Masyarakat berkewajiban memberikan informasi. Lah, ini berkewajiban masyarakat memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan, kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan. Di pasal 60-nya jelas di sini. Nah, ini yang kami juga perlu kami kasih pemahaman. Jadi kami melakukan itu ya berdasarkan undang-undang dan peraturan ini. Kami tidak menyimpang daripada pertanyaan-pertanyaan yang mustahil, yang tidak ada dasar hukumnya. Nah, inilah kenapa kami juga melakukan klarifikasi kepada pihak kejaksaan, kepada pihak kepolisian, karena di dalam pasal 54 itu ya, unsur lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur Kementerian Kehutanan, ya, B, unsur Kepolisian Republik Indonesia, ya, C, unsur Kejaksaan Republik Indonesia, dan D, unsur lain yang terkait. Lalu siapa kiranya yang sekiranya mungkin unsur terkait itu? Dan kami, sepemahaman kami, unsur-unsur terkait itu adalah ya pemerintah daerah, ya mungkin perhutani. Itu pun kami sudah melakukan klarifikasi. Kami melakukan klarifikasi dan memberikan informasi. Ini. Dan harapan kami kepada pihak-pihak terkait itu untuk memberikan pemahaman kepada kami, pemahaman kepada masyarakat, agar tidak terjadi konflik yang bertambah luas dan tidak terjadi kerusakan hutan yang tambah luas. Hutan ini perlu dijaga bersama-sama. Ini yang perlu kami pertegas di sini, bahwa kami bukan dalam bentuk untuk kepentingan pribadi atau dendam pribadi kepada seseorang, ya. Ada juga yang menyebutkan ini dendam pribadi. Tidak ada saya dendam pribadi. Saya cuma hanya ingin meluruskan. Saya dari tahun 2018 sudah sering komunikasi, ingin mencari, ingin menunjukkan ini yang perlu diluruskan. Apakah tumpang pitu itu sifatnya yang bersifat strategis, yang tidak bisa dielakkan berdasarkan dengan peraturan dan undang-undang? Lalu, kalau memang yang bersifat bertujuan strategis, kenapa tidak dijadikan IUPK?
Ini ya juga yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kami. Karena kalau itu dijadikan IUPK, itu negara akan diuntungkan 10%. Tapi kalau tidak bersifat strategis, apakah itu juga tidak melanggar undang-undang? Karena di dalam undang-undangnya itu adalah yang bersifat strategis. Jadi ini kan yang membuat kami bingung. Apakah pertambangan di Kabupaten Banyuwangi itu yang bersifat strategis, yang tidak bisa dielakkan, atau bukan? Kalau memang yang bersifat strategis dan tidak bisa dielakkan, lalu kenapa kok cuma hanya dijadikan WP? Kenapa kok tidak dijadikan WUPK? Ini kan juga pertanyaan dari kami sebagai masyarakat. Loh, kalau bersifat strategis, artinya bisa dimasukkan di dalam IUPK. Lalu ketika ini menjadi IUPK, jelas negara akan mendapatkan tambahan pendapatan 10% di luar dari pajak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kami lakukan kepada pihak-pihak terkait yang sudah kami lakukan klarifikasi dan informasi. Tapi secara umum, karena mereka yang punya kewenangan untuk memberikan SK, memberikan keputusan, memberikan jawaban, memberikan pemahaman yang lebih luas kepada kami, karena mereka adalah pelaksana daripada undang-undang itu. Itu yang seharusnya kami mendapatkan jawaban. Akan tetapi masih belum ada yang mengarah ke sana. Belum ada yang memberikan pemahaman ke sana. Makanya kenapa kami itu merasa gagal paham, dan mungkin masyarakat di sekitar tambang emas itu juga akan gagal paham. Lalu kalau berbicara soal masalah izin selain dari operasi produksi ya, yang 20 tahun itu, yang menerbitkan itu siapa? Yang menerbitkan izin itu siapa? Setelahnya itu perpanjangannya itu siapa? Karena sepemahaman kami, Provinsi Jawa Timur juga masih belum ada perda tentang pertambangan mineral batu bara. Itu kalau peraturan gubernurnya ada, tapi perdanya itu yang tidak ada. Nah, kita pastikan lagi kalau ingin melihat bahwa kewajiban membuat peraturan daerah itu adalah di pasal 7-nya. Di pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kalau pemerintah daerah di pasal 8-nya. Kalau pemerintah daerah kabupaten maksudnya. Nah, inilah kenapa kami bingung di situ. Ini peraturan dibuat-buat sendiri oleh pemerintah, lalu pemerintah sendiri juga kayaknya juga tidak paham dengan menafsirkan atau dengan memahami dengan peraturan ini. Apalagi kalau pemerintah itu tidak bisa memahami, apalagi dengan masyarakat. Akan tambah bingung masyarakat kalau memang pemerintah sendiri tidak bisa memahami undang-undang, tidak bisa memahami peraturan, dan tidak memahami permennya sendiri. Ini justru akan lebih membingungkan dan menyesatkan ketika mereka yang pelaksananya justru mereka tidak tahu. Nah, kenapa kami bilang mereka tidak tahu dan tidak memahami? Faktanya kami melakukan bersurat berkali-kali sampai detik ini tidak pernah ada yang memberikan
pemahaman terkait pasal per pasal di dalam undang-undang itu yang terkait turunnya fungsi hutan aja ini. Kenapa ini fungsi hutan diturunkan? Berdasarkan undang-undang apa? Berdasarkan pasal berapa? Apakah salah yang dasar-dasar hukum yang telah kami berikan? Salah? Itu seharusnya kan dikasih pemahaman kepada kami. Oh, undang-undang Anda yang dijadikan dasar dalam surat permohonan saudara atau klarifikasi Anda salah, begini. Itu kami enak dia kayak gitu. Lah ini tidak. Kami sudah memberikan dasar-dasar hukumnya, lalu kami pertanyakan di situ. Ya, mereka juga tidak bisa memberikan pemahaman kepada kami. Kami memang pertanyaannya secara global. Itu. Jadi itu aja dulu, nanti saya tampilkan dari beberapa yang kami ceritakan atau yang kami berikan informasi tadi. Terima kasih.